Jadi di sini kita sama-sama pecahkan gitu Bang Bil Betul, ya. Jadi betul, ya ujung-ujungnya ya mungkin bagi sebagian pihak nih ya, betul. maksudnya yang mohon maaf gitu ya kan, yang beda pola pandang atau pola pikir dengan kita, ya udahlah jualan-jualan aja. Namun kan hal-hal kayak gini nggak bisa ditutupin Bang Bil. Maksudnya Bener, ini yang ada fakta dan nyatanya di lapangan gitu. betul. Halo, selamat malam. Salam satu hobi Bang Bil. Salam, selamat malam. Ketemu lagi nih kita Bang Bil. Salam Yes. satu hobi, salam bukan main-main punya Bang Bil. Iya. Ya. Sesuai logo JT dan koleksinya emang saya pantau terus Bang Billy nih. Wah, udah as. Pertemuan kedua nih ya kita Pertemuan ya. kedua nih, Iya, alhamdulillah siap, Bang siap, Billy. siap, siap. Asik-asik, makin hari makin keren aja Bang Billy kayak orangnya. Cek. Asli, koleksinya saudaraku Sobi, saudara kita ini Bang Billy itu good banget asli Bang Billy. Ini bicara nih Bang Billy nih, mengambil dari kembali lah biasa. Oke. Karena banyaknya saudara kita sehobi yang masih sharing Betul. akan keresahan-keresahan yang terjadi di market Bang Billy. Ini asik nih untuk kita coba Kupas ya, kupas ya. Coba kita kupas dikit kita lah, boleh kupas, lah, kita boleh. bahas dan kenapa sih masih selalu begitu dan begitu gitu. Polanya tuh jadi sebenarnya ada juga Bang Bil yang polanya nih nggak sama Bang Bil. Betul. Ada yang polanya nggak sama, ada pola baru. Nah, ini dia kita jadi di sini seperti biasanya ngobrol saja, ngobrol asik aja Iya. gitu. Karena kita kita nggak merasa paling benar Bang Bil ya. Namun kita sebagai seller yang konotasinya itu ya bisa dibilang amanah lah ya Iya, gitu menurut beberapa customer kita, akhirnya ternodai. betul. Apa kabarnya dengan pemain batu yang lain Jadi gitu kita yang lebih menghobi. menggarisbawahi tentang cybercrime ini ya. Itu Itu maksudnya dia. cybercrime. Siap, siap, Jadi siap, siap, siap. ini keresahannya nih yang nggak pernah berakhir gitu ya kan. Betul. Ya walaupun ya semakin banyak kriminalitas atau cybercrime di dalam dunia perbatuan menandakan batuan itu booming gitu. Betul. Kita senang, namun kan melas Bang Bil, kasihan. Yang seller amanah jadi melas sekali ya Bang ya. Iya, Sedih sekali ya kelihatannya sedih. ya. Heeh. Jadi kalau Betul. menurut sudut pandang dari Bang Billy sendiri gimana nih? Jadi menurut sudut pandang saya Mhm, sendiri karena memang kembali mhm. lagi hal-hal tersebut itu terjadi karena sebenarnya ada demand kan. Demand itu adalah sebuah kebutuhan dan orang yang menginginkan. Betul. Konsumen, ada pihak-pihak konsumen tertentu yang menginginkan kembali lagi kayak yang dulu STMJ itu tadi. Nah, itu dia Nah, itu sebenarnya pemicu utamanya mereka di sana. betul Pemicu betul. utamanya di mereka di Betul, sana. betul. Terus akhirnya mungkin ini saya sebagai praktisi di lapangan ya, Mhm, jujur saya merasakan pernah sekali ada beberapa buyer yang lihat mungkin di live saya, oke. "Kok mahal ya kayaknya ya? Batunya kok mahal, jualnya mahal." Akhirnya dia cuman beli sekali, Lanjut. kemudian dia mencari window shopping. Boleh dong, ya Oh, kan? Boleh iya, dong. sah Setiap orang sah sah sah. window shopping. Tapi window shopping-nya akhirnya dia karena mindset-nya ke murah. Aha. Nah, itulah yang akhirnya dia terjebak di sana. Akhirnya dia terjebak, Mhm mhm akhirnya mhm, dia, terkenalah cuman dikirim foto doang, dia udah mhm transfer, tapi mhm. kemudian dia diblokir. Akhirnya Oh, dia, kuar-kuar di sosmed, mhm. akhirnya dia curhat di sosmed, ya apa Heeh. daya, susah kan. Karena sistemnya kita akan luas ya, kalau online itu kan luas sekali, kita mau Oh tracking iya, tracking nggak tracking semudah itu. nggak bisa, Iya, nggak nggak semudah semudah itu, itu. nggak Nah, gampang itulah yang itu. terjadi. Nah, Mhm. boleh, sebenarnya sah-sah aja orang mencari hal-hal yang, kalau bisa cari lebih murah, lebih ini, it's okay, itu It's wajar, itu wajar, okay, Bang, itu wajar. betul Cuman betul. jangan sampai kalian kelewat murah. Nah, kelewat murah yang nggak masuk di akal, ya item-item yang nggak masuk di akal, kemudian kalian beli. Akhirnya Gitu. hasilnya itulah, terjebaklah di Zonk, zonk hasilnya. Itu Bang, zonk. makanya. Gitu. Nah, ini ada modus baru lagi yang, Oke, boleh. di akhir tahun saya juga gelisah Bang Bil. Jadi jujur aja, perkaranya begini nih, ini menyikapi, jadi mungkin keadaan ya, kita Ya, kan nggak bisa memaksakan karena satu ini barang hobi, terus kedua, tahu sendiri lah ya, perekonomian tempo hari ya, naik turun naik gitu. turun, betul. So far
pertama kali beli batu, ini saudara kita sehobi yang ada di daerah Jawa Tengah ini, itu benar Bang Bil. Benar. Oke, heeh. Kita sebutkan aja nominalnya 5 juta. Oke. Contoh dengan seller A gitu ya kan di satu medsos gitu. Benar dikirim barangnya. Di season kedua barang ditawar separuh. Nah, ini kita juga nggak mau menyimpulkan karena berhubung saudara Sobi juga, tapi kan ya seumpama harga 15 terus tiba-tiba 50%-nya dikasih. Ini dia di sini nih. Ini trikinya dan cara menanggulanginya sedikit tahu. Wajib waspada gitu Bang Bil. Jadi harga 15 ditawar separuhnya dikasih. Diblokir enggak, WA di-read doang. Oke. Tetap digantungin ya. Digantung. Nah, ini yang gawatnya kalau kita nggak angkat, kita nggak blow up, jatuhnya nih ke depannya seller tersebut mentalnya lebih baja dan bakal menjadi monster. Betul. Setuju. Bakal menjadi monster dan menodai kita ini gitu ya kan. Iya. Makanya saya selalu berusaha merekomendasikan seperti Bang Billy, mungkin nanti juga next Cost Top One, terus beberapa lainnya yang seller-seller yang lainnya yang kita emang udah bersahabat atau bersaudara dari dulu gitu Bang Bil. Yang amanahnya nih nggak nanggung-nanggung gitu. Karena kalau separuh-separuh ya buat apa gitu ya kan. Yang akhirnya juga separuh-separuh juga. Benar. Jadi mereka tuh pinter ya. Kalau saya lihat ada beberapa yang memang trikinya seperti itu. Mereka memancing orang dengan transaksi pertama mungkin fine-fine aja. Betul. Mungkin pertama, kedua, ketiga fine. Betul. Orang jadi terlena. Betul. Orang jadi terlena. Betul. Pada saat at the end akhirnya keempat, inilah mulai terjadi ya. Mulai terjadi trikinya itu tadi terjadi gitu. Jadi memang itu sangat-sangat susah sekali untuk ditanggulangin. Tapi memang kalau memang sudah melihat bahwa pada saat melakukan penawaran kok rasanya doesn't make sense gitu ya. Nah, itu harus waspada. Harus mulai waspada. Betul, gitu. Harus mulai waspada. Karena kita pun juga jadi akhirnya saya pribadi pas dicurhatin begitu ngenes juga Bang Bil. Maksudnya kita juga jadi ternodai karena kan ada sebagian saudara kita Sobi yang udah bener-bener trusted, udahlah kamu juga udah bakalan ngirim. Akhirnya kesian juga. Kalau saya sih lebih titik beratnya nih satu, kesian si buyer karena kan ya pasti dia kan uang ngumpulin juga Bang Bil. Kecuali dia punya pohon duit gitu. Atau tiap pagi ke toilet langsung mas batangan ya. Poinnya di situ. Dan bagi kami juga akhirnya jadi merasa gimana Bang Bil ya, jadi merasa aduh sayang banget karirnya gitu. Karena karirnya bakalan end game di situ. Karena saya pun juga lagi berusaha ngontek dan emang harus apa saya harus belajar jadi buyer gitu. Sebenarnya kayak begitu perlu dipancing juga sih Bang. Nah, itu harus dipancing juga Bang Wawan. Jadi hal-hal tersebut memang harus dipancing supaya mereka bisa keluar dari sarangnya harus dibait dari sarangnya. Cuman kadang-kadang gini, ada satu dilema yang saya lihat ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu lah, zaman-zaman kita masih booming batu, itu ada kejadian juga hampir serupa seperti itu. Oh, udah modusnya udah sama. Tapi ini malah kalau saya lihat ini seller sangat besar sekali. Ini malah sangat seller besar dan amanah sekali. Amanahnya bagus banget dan itu semua transaksi selalu terkirim. Tapi makin lama makin mampet. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Satu, memang tadi kasus yang tadi mungkin memang tricky. Mereka memang benar-benar trik seperti itu. Ataukah yang kedua memang sellernya ada kesulitan, Bang. Ada beberapa faktor. Ada faktor dia kesulitan. Kalau yang saya lihat pada saat waktu beberapa tahun yang lalu itu sellernya sangat-sangat amanah, tapi mungkin dia terlalu berani untuk mengambil spekulasi. Itu dia karir akan spekulasi. Itu dia. Jadi contohnya ini contoh ini simpel aja. Saya tutup poin aja. Ada barang A yang mungkin dia tidak semua barang ini saya yakin lah semua seller juga tidak semua barangnya yang ada di tokonya ataupun di displaynya itu barang mereka sendiri. Mungkin ada barang titipan dari orang-orang lain yang menjualkan. Support sistemnya mereka ya. Kita kan satu lingkaran. Ini pasti saling membantu, paling support. Betul, support sistemnya. Nah, saya lihat ada barang A ini mungkin dititipkan dengan harga 50 juta. Betul. Kemudian ada barang B yang dititipkan dengan orang yang sama dengan harga cuman mungkin 30 juta. Lanjut. Nah, mungkin dia jual si A ini, barang yang A ini, dia cuman terjual di sekitar 40-an.
Dia kan mestinya nombok nih 10 iya, nih. iya. Dia berasumsi dia akan bisa menutup dengan si B. Akhirnya si B dia bisa jual nih 50 nih. Jadi bisa Betul. ketutup dong ya. Betul. Tapi kalau berkelanjutan kayak begitu terus lama-lama kan Jebol. jebol. Tambal sulam Tambal itu sulam jebol. saya ngerasain. Itu Saya yang ngerasain. terjadi. Itulah yang terjadi. Mm-mm. Makanya akhirnya seller yang amanah pun bisa akan menjadi seller Betul. yang berantakan. Betul. Begitu. Jadi itu memang harus benar-benar mau ngambil resiko boleh, Betul. tapi harus benar-benar masih Kalkulasi matematikanya. Kalkulasi matematikanya benar. Berarti point of view-nya emang saya udah paham nih Bang Bill. Makanya seneng kalau ngobrolin batu ya kan, terus problematikanya di sini. Iya. Jadi POV-nya ya walaupun setiap orang berbeda, namun kan bisa ternodai dengan gara-gara hal tersebut. Jadi jatuhnya kita juga bingung. Betul. Tapi pas kita analisa kok separuh-separuh ya Karena kan. jujur, semua pedagang seller batu itu tingkat spekulasinya tinggi, Bang. Pasti Bang Bill. Jadi simple aja, kita kalau lihat suatu barang ya, kita Betul. sebagai seller nih lihat Betul. suatu barang, kita punya feel, Bang. Nah, benar ya. Benar. Kita punya feel. Filter kita di awal ini ya. barang ini saya yakin saya bisa jual dengan range segini. Nah, itu adalah feeling yang dipunya setiap seller. Saya yakin setiap seller punya kemampuan, ability-nya, istilahnya indera keenamnya dia ya, indera keenamnya mereka itu di sana. Makanya kenapa mereka bisa memutarkan perdagangan ini bagus sekali di sana. Gitu. Betul. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan itu butuh waktu untuk orang. Ada prosesnya untuk ke jenjang itu. Itu dia Bang Bill, benar. itu menarik banget. Menarik ya. Menarik ya kan, emang butuh feeling, butuh apa ya. Kembali kalau untuk regulasi ya bahasa kasarnya hitung-hitungan pastinya, poin-poin pastinya. Saya juga pernah ngalamin juga kayak gitu Bang Bill, tambal sulam gitu. Namun kerepotan sendiri kan? Kerepotan sendiri karena kita nggak tahu nih ada case yang luar biasa di dalam kebutuhan sehari-hari yang akhirnya itu tuh pas udah blok begitu, waduh ya kan, nombok ya tetap nombok ya kan, nombok kan gini ya kan, benar. Makanya kenapa saya pas menjalankan bisnis ini, begitu saya dapat istilah pembelian, penjualan ya, saya mendapat penjualan, itu saya langsung pisahkan harga modal dan keuntungan, saya pasti kita pisahkan langsung. Itu harus kita pisahkan. Itu benar-benar harus kita pisahkan. Kemudian keuntungan mungkin kita ambil sekitar 10-20%-nya, kita buat menambah lagi modal kita untuk diputar kembali, jual kembali. Betul. Beli batu yang baru lagi. Yang baru lagi. Betul. Dan itu jangan boleh sampai miss, Mas. Itu nggak boleh sampai miss. Kalau nggak miss, kalau Anda itu miss, itu saya jamin pasti akan habis, benar Bang Bill. Gitu. Berarti intisarinya tuh kembali kalau bagi kami para seller itu harus manajemen controlling untuk keuangannya nih. Dan nggak boleh kilap. Karena jualan batu itu kalau sekali gebuk kencang. Kalau udah sekali gebuk kencang kan kilap Bang. Bicara cuan konsumerismenya tinggi, ya kan? Sifat konsumerismenya keluar. Gua belum punya ini nih, beli ini. Betul. Akhir-akhir bingung. Aduh, sama modalnya udah kena nih. Bener. Belum setoran lagi ya kan. Akhirnya kanan kiri mati lah tuh support system ya kan. Gitu. Itulah yang terjadi kalau saya lihat banyak pedagang seller itu terlena di sana. Betul. Karena dengan penghasilan mereka yang menurut saya amazing ya. Kadang kita bisa sampai kecil sekali, kadang kita bisa sampai overlapping nggak karu-karuan begitu. Nah, itu yang terjadi. Betul. Ya, jadi saudara Kusobi ini kita bicara sebagai problema seller, juga problematika yang ada keluarga Kusobi yang sharing kepada saya. Ya, jadi di sini kita sama-sama pecahkan gitu Bang Bill ya. Jadi ya ujung-ujungnya ya mungkin bagi sebagian pihak nih ya, maksudnya yang mohon maaf gitu ya kan, yang beda pola pandang atau pola pikir dengan kita, ya udahlah jualan aja. Namun kan hal-hal kayak gini nggak bisa ditutupin Bang Bill. Maksudnya ini yang ada fakta dan nyatanya di lapangan gitu. Karena ya inilah problematika kita main batu. Jadi setiap personal rambut boleh sama hitam, beda pola pikir ya sah aja lumrah. Nah, kita juga maunya yang plus-plus terus, maksudnya plus-plus dengan konotatif tanda kutip gitu Bang Bill ya. Semua aman-aman aja, baik-baik aja. Dan kita kalau emang satu sama lainnya gitu ya Mbak, gimana ya, sama-sama seraungan kayak gini. Gimana sih ya kan, karena ini kan kita dinodain nih ya kan. Jadi poinnya kita jualan bukan sekedar laku, kita benar-benar real tanggung jawab apa-apaan yang barang yang kita jual, dari jam slab, batu, regulasi ya kan, regulasi ya masalah aturan ya kan, mungkin uang transfer masuk ya kita kirim ya kan.
Ngomong-ngomong masalah kembali lagi kayak jam slap begitu. Masalah jam slap itu sangat-sangat sensitif ya. Pasti. Sensitif. Saya sering pada saat live saya dipancing. Sering sekali saya dipancing. Pancing Bang, bener. Bang, lab apa sih yang nggak kredibel? Saya nggak mau jawab. Saya selalu tidak pernah mau jawab. Saya cuma jawab lab yang kredibel adalah A, B, C, D, E. Ini yang kredibel, yang saya pakai, yang saya tahu gemologisnya, apa namanya, sudah verified. Betul. Nah, saya bilang begitu. Di luar itu, sorry, saya nggak tanggung jawab. Ya kan? Ya kan? Kok kita sama ya? Jadi pengen salaman. Asik. Iya sama, saya juga sering dipancing begitu. Bukannya, ya kalau hal-hal... Hati-hati loh Bang. Iya. Itu kalau Bang Wawan ceplos sekali Anda pencemaran nama baik loh. Itu dia. Saya takut. Takut bahaya gitu. Bahaya. Makanya kontak aja Japri dan reasonnya apa ini apa ya kita mungkin bisa kasih satu petikan-petikan ya kan kenapa ya kan karena emang kejadian di diri sendiri. Tapi kalau di medsos ya itu dia saya juga nggak kepancing Bang Bil. Jangan kepancing karena di medsos itu kan jejak digital luar biasa Bang. Itu dia apalagi sampai kepotong ya, kepotong. Yes, dipotong apalagi kita lagi ngobrol dipotong. Betul, dipotong. Wah, bahaya gitu. Udah. Nah, makanya di sini kembali cerita pengalaman sedikit Bang Bil ya. Boleh. Saya dulu bodoh Bang Bil. Jadi singkat ceritanya ada salah satu lab yang ternama gitu, cerita pengalaman pribadi saya. Saya nggak tahu Bang Bil kalau sebenarnya kayak PG gitu kayak profesional gemologis dengan berikut asosiasinya mereka nih wajib kita hargain apapun itu keputusannya ya kan bahasanya begitu ya Bang Bil mereka nih kalau diibaratkan petani mereka dikasih satu lahan kosong untuk nyawa kalau mereka mengembangkan ilmunya pasti di situ ada beberapa item tanaman ya kan karena mereka terus menggali mencangkul jadi alat mereka cangkul ya kan kalau di PG itu profesional gemologis itu mungkin mikroskop dan yang lainnya ya kan dan mereka terus ngupgrade database makanya sifat James Lab itu sebenarnya informatif setelah saya tahu Bang Bil informatif jadi kita tolong dong ke James Lab ya kan kita taruh batu ini batu apa nama mineralnya apa ya kan mereka berikan informasinya baik itu sertifikat terus memo, KTP semuanya. Dan itu pada saat waktu itu aja. Terlepas kita mau jual ke orang, terus orang tersebut mau di lab lagi hasilnya beda. Ya kan? Ini konon katanya ya putusnya informasinya cuma nyampe kita aja Bang Bil. Yang naikin ke lab tersebut. A1-nya, tangan pertamanya. Itu. Nah, namun yang ada di pasar nih sekarang menjadi perdebatan Bang Bil. Memang. Kok hasilnya A sama B beda gitu. Ya kita kan nggak tahu mereka menggali lagi mungkin ketetapan pada saat ya beda sebulan aja mungkin ada ketetapan baru akhirnya hasilnya beda Bang Bil. Jadi memang kalau saya lihat ya sebenarnya di para profesional gemologis dari PG tadi dan lab-lab itu mereka tuh sebenarnya mereka kan mengacu pada lab-lab ketentuan di dunia kan pasti. Nah, mereka kan selalu mengupdate kan ya. Ada yang terupdate, ada yang belum terupdate. Betul. Nah, itu kadang-kadang akhirnya opininya berbeda. Betul. Dan itu nggak bisa disalahin karena mereka mungkin ada ketentuan yang dia belum update. Makanya kalau saran saya nih ya, kembali lagi ke James Lab, kalau bisa para James Lab ini bersatulah. Bersatulah. Ini berat loh. Berat. Mereka harus bersatu. Mereka memberikan suatu asosiasi. Mungkin sudah ada, tapi harus digalakkan lagi asosiasinya. Mana sih orang jadi tahu lab yang kredibel itu yang mana? Begitu. Jadi minimal ada persatuan kayak kita sebut ID ya. Kata legal. Betul. Karena kalau untuk sekarang mungkin yang sama-sama kita tahu Bang warung kopi aja lah ya kan dengan ketetapan dan kesepakatannya. Benar. Itu harus ada. Sama juga seller juga sama. Betul. Karena seller itu sorry itu saya nggak cuma di James Lab, di seller pun ada gengsinya masing-masing. Nah, itu saya iya kan? Mau bilang sebel. Ada yang gayanya selangit ya kan. Karena gua kan jualannya barang-barang mewah ya kan. Gua yang sekali gebuk tidur 3 bulan 4 bulan ya gitu. Ada yang jualannya mungkin kalau saya kan menengah walaupun menengah bawah atas ada semua tapi saya marginnya kan cepat margin cepat gitu. Ada dengan strateginya masing-masing itu nggak ada masalah. Betul, nggak ada masalah. Cuman yang bermasalah adalah seller karbitan Bang yang selalu menengok ke atas yang pengennya sekali jebret
sekali Betul. jebret dapatnya langsung besar. Betul. Begitu. Betul. Nah, itu dia. Mereka contohnya ke sana kok enak ya, maunya instan. Itu, Bang Kan mie Bil. instan Benar aja perlu kita banget. rebus dulu, Bang. Mm-mm. Nggak langsung kita bisa makan. Ya kan? Kecuali kita lapar. Betul. Jadi ya bicara, ya mungkin karena followers lu banyak, Bang Bil. Karena gue baru dapat ilmu baru nih. Iya, kalau di beberapa medsos itu jika emang yang followernya bagus, kenapa kok langsung dihantem gitu? Oh, pasti ya kan? dihantem, Bang. Iya. Padahal kita nih emang harus bersatu, poinnya dikarenakan di balik layar kan kita juga penghobi. Bener. Kok pakai adu gengsi. Dan jujur saya sering banget loh, Bang, dihajar ya. Jadi kayak misalnya kita mainin barang A gitu ya. Barang A ini lagi hype nih. Di live saya lagi hype. Nah, mereka itu langsung berbondong-bondong mencari barang A ini dibeli sebanyak-banyaknya. betul. Terus mereka jualnya murah-murah. Itu langsung dihantam. Dan masalahnya konsumen lagi, mereka konsumen tidak memperhatikan kualitas. Yang penting namanya sama. Kemakan nama besar yang pernah kita bahas ya kan. Itu dia gitu. Jadi yang dimaksud kemakan nama besar nih yang batu yang seperti saya pakai, oren sapir ya kan, bara api sering dibilang paparaca ya kan. Padahal ini hanya color is menyerupai atau warna dari warna sama dari paparaca yang topnya. Namun akhirnya ya begitu, benar Bang Bil. Langsung seset digiring ya kan. Dihantam jedem, aduh. Nah, tapi bangganya nih, mohon maaf sebelumnya Bang Bil. Bangganya saya ya, oh ternyata barometer kamu saya tuh. Nah. Ya. Makanya jangan gengsi Bang Bil, ya kan. Loh, kita tetap saya itu jujur ya, kalau misalnya kita ketemu di pasar ya, kita ketemu di pasar, kamu mau sharing ilmu pun, mau tanya pun saya tidak akan menutup-nutupin dan saya akan membagikan share. Betul. Bahkan saya mau mensupport mereka, memberikan secara moral ya. Betul. Kamu mestinya begini loh. Apalagi mereka banyak yang lebih muda daripada saya. Betul. Yang lebih nggak gaptek. Betul. Kalau umur saya kan sudah mulai gaptek, Bang. Benar. Kan, kita sefrekuensi nih Bang Bil, maksudnya itu dengan pola pikir, maksudnya yo wes lah ya kan. Emang sih kita juga jualan, hitungannya ya ujung-ujungnya apaan sih yang dicari, jualan aja, yang penting sold out gitu. Enggak, kita jualan batu juga nggak semerta-merta hanya sekedar laku gitu, terus udah bubar gitu. Enggak, kita juga pengen bersaudara. Dan maintain terus kan, itu maintain terus. Begitu. Dalam hal apapun, nggak di luar batu pun juga, yo wes ketemu. Tapi ngomong-ngomong masalah maintain, ini saya nemuin suatu kasus ya. Ini pedagang, salah satulah pedagang live. Dia ini dengan sistem amanah tapi berkelanjutan, tapi yang tricky. Nah, itu itu keren itu. Itu keren sekali. Jadi kemarin mungkin beberapa hari yang lalu saya dapat sedikit curhat dari salah satu pembeli. Berikut live seseorang, kemudian mereka di sana itu dia cuma nunjukin batunya ini sertifikatnya ini. Bla 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 bla. Oke, sudah. Itu sepintas saja dia tunjukin sertifikatnya sepintas. Udah, kemudian dia jual rame, terjual. Di live itu terjual sampai barangnya berbeda, Bang. Waduh. Barangnya berbeda. Mungkin ringnya sama, tapi batu utamanya diganti, Bang. Berbeda. Nah, itu yang luar biasa. Kejam. Tapi tetap dia jalan terus sampai sekarang. Loh, kan gua nggak salah, gua tetap kirim ini bla 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 bla, kan ini sama-sama misalnya barang A lah, barang-barang A sama-sama barang A kok. Betul. Gua nggak nipu kok gini bla 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 gitu. Sertifikatnya pun ada, tapi sertifikatnya pun berbeda sebenarnya. Betul. Itu yang saya lihat sekarang. Cuma kita lagi butuh bukti-bukti yang lebih akurat lagi itu untuk saya lihat. Bang Bil dia suruh jualan aja yang di platform Oren, Sovel. Ya kan? Itu biasanya banyak tuh begitu di Sovel begitu. Dikirimnya apa ya kan, nyampe ya kan, sertifikat ternama gitu ya kan, terus tiba-tiba batunya Catam. Iya itu Sovel banyak tuh, Sovel tuh yang platform putih Oren tuh. Iya, begitulah makanya itu yang terjadi luar biasa dan itu live-nya sampai bertahan terus loh. Hebat loh saya akuin. Ini orang tricky tapi luar biasa loh saya bilang. Nah, makanya kadang-kadang kita tekun, kita jago, kita amanah lurus kalahnya sama orang licik, Bang.
Betul, betul. Orang sepinter apapun ya kan, kita mau gimana memecahkan masalah, problematika, kalahnya sama orang licik doang. Benar, iya. Iya. Dan balik lagi kayak tadi saya main barang A, kemudian tiba-tiba berbondong-bondong lagi hype beli, mereka menganut sistem ini, apa namanya, ATH bukan ATM lagi. Oh iya, apaan lagi tuh? Amati, tiru, hancurkan. Wah. Bukan ATM, kalau bukan ATM modifikasi ya? Baik, kalau modifikasi baik. Tapi ini amati, tiru, hancurkan gitu. Amati, tiru, hancurkan, benar. Itu gawat. Ya, kembali ke poinnya yang tadi Bang Bil, akhirnya ke PG ini saya sempat mengalami era jahiliyah kayak gitu sempat, dan kita harus, maksudnya kita tahu sedikit, tapi pas giliran kita ke James Lab, wah kok hasilnya ini, ini harus sesuai keinginan kita. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Bangun tidur, saya ketemplokan cicak kalau nggak salah Bang Bil. Langsung tuh sadar tuh, ya kan? Oh gitu, langsung. Lah kan saya nggak sekolah. Untung sadar ya. Langsung saya minum jamu tuh Bang. Langsung iya. peredaran darah, ya kan, semua ya kan. Kalau kata Pak Haji, jangan lupa ngopi Wan, ya betul. Kan? Biar nggak stres. Iya benar. Kembali lagi omongan seperti itu, dan kembali lagi banyak sekali seller yang berasa dirinya seperti gemologis, rasa gemologis. Itu yang paling saya bilang, aduh, saya bilang. Ini masalahnya kalau semua seller rasa gemologis Bang Bil, yang tersesatkan banyak. Betul. Kita akhirnya kayak yang sama-sama kita tahu main batu dari dulu, Sumama Ruby ya kan, antara nama lokal street name sama nama ilmiahnya sendiri kan berbeda. Ada yang Jamblang, yang Anu, yang ini, yang itu. Akhirnya, Mas, Ruby Gondola ada gak? Ini nyari batu apa pengen ngelamar kerja? Itu kan profesi gondola. Iya. Jadi kitanya pun bingung, maksudnya ya udah Mas, ada Ruby ya kan, serian apa? Gondola itu ya setahu saya ya serian Star. Ruby itu cuma terbagi dua. Betul. Cutting Star udah. Betul. Kita bingung gitu sama nama pas. Ya balik lagi kayak Kalimaya kan. Kalimaya ya, lagi. Bener. Saya live selalu memberikan edukasi mereka. Banyak yang live itu ngomong, ditulis gitu, komen, Bang, Kalimayanya berapa? Saya nggak jual Kalimaya. Kalau saya jual Black Opal sama White Opal Ethiopia. Tapi kalau Kalimaya itu Black Opal sama White Opal dari Banten lokal. Daerah Kalimaja. Betul. Itu cuma ada di Indonesia. Gitu. Kedua, ada yang nanya, naikkan selon. Biasanya, ya sering. Mereka pun nggak ngerti selon itu apa. Cuman ngomong naikkan selon. Nggak ngerti selon itu apa gitu. Gitu. Selon itu origin. Daerah Sri Lanka, Ceylon. Dan batu Ceylon itu banyak, ada garnet, ada safir, ya kan? Ada ruby. Itu semua Ceylon. Bener nggak? Kalau ngomong naikkan Ceylon, gua mau naikkan apa? Gitu ya kan? Ada zircon. banyak banget variannya. Banyak sekali. Mineralnya di sana banyak. Oke Bang Bil, ini semakin seru. Alangkah baiknya kita lanjutkan di part 2. Karena saya tertarik pengen membahas nih saudaraku Sobi nih. Sebelum kita masuk part 2, nggak ada salahnya hanya sekedar mengingatkan, diklik dulu tombol subscribe-nya serta bunyikan lonceng notifikasinya biar saya cepat terkenal ya saudara. Kemarin naik ya, langsung banyak ya. Makanya diulang lagi ya. Jadi begitu aja saudaraku Sobi, biar nggak ketinggalan informasi-informasi serta problematika yang ada di pasar yang selalu kita bahas dengan secara asik dan tidak bermaksud menyindir siapapun. Ya kan? Beda itu biasa. Bang Bil, jadi intisarinya kita lanjut di part 2. Saya mengamati dirimu nih Bang Bil nih. Jadi teramat asik. Kayak sistemnya udah semua udah sistemik lah ya, bisa dikategorikan begitu ya, sistematis ya. Betul. Jadi buat saudaraku Sobi jangan sampai kelewat part 2. Sekarang kita lanjut untuk part berikutnya.